amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayol ikhwah, para pendengar roja yang berbahagia, kita melanjutkan kajian kitab tentang pembahasan bid'ah, ilmu usulul bid'ah. Karena bid'ah telah kita jelaskan bahwa bid'ah secara bahasa artinya sesuatu yang diada-adakan yang sebelumnya tidak ada. Dan telah kita bahas bahwa bid'ah secara bahasa belum tentu bid'ah secara istilah syariat. Juga telah kita jelaskan yaitu tentang bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perkara kami ini, maka amalan tersebut tertolak. Di mana Rasulullah SAW dalam hadis itu tegas mengatakan bahwa setiap amalan yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, maka amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga telah kita bahas bahwa mengenal bid'ah, mengetahui bid'ah ini perkara yang penting. Sebab tidak sempurna kita memahami suatu sunnah kecuali kita harus berusaha untuk memahami lawannya. Ya, kalau kita ingin mengetahui sesuatu yang sifatnya manis secara sempurna, kita harus mengetahui kebalikan daripada manis itu, yaitu pahit. Demikian pula kalau kita ingin mengetahui kebenaran secara sempurna, maka kita pun berusaha untuk mengetahui kebatilan kebatilan yang merupakan kebalikan dari kebenaran tersebut. Nah, ini ikhwatul Islam, perkara ini penting sekali, yang merupakan kesempurnaan di dalam memahami sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk ke al-faslur rabi', fasal yang keempat, asbabul bid'ah. Apa sebab-sebab yang menyebabkan bid'ah itu muncul? Mengapa manusia atau seseorang jatuh ke dalam bid'ah? Kata Syekh Ali, penulis kitab ini, mimma la yakhfa ala ahadin أنه يوجد لكل أمر حديث أسبابه يعرف من خلاله خطأه أو صوابه. Sesuatu yang tidak tersembunyi pada seorang pun, bahwa ditemukan pada setiap perkara yang terjadi itu pasti ada sebabnya. Artinya segala sesuatu terjadi itu pasti ada sebabnya, yang dengan sebab itu kita mengetahui salah atau benarnya. Fa'asbabul ibtida'i ala tanawu'iha wa kathratiha raji'atun ila thalathati umur. Kata beliau, sebab-sebab perbuatan bid'ah itu kembali kepada 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, awalan al-jahlu bimasadiril ahkami wa biwasaili fahmiha, yaitu bodoh terhadap dasar-dasar hukum dan wasilah untuk memahaminya. Apa yang dimaksud dengan dasar-dasar hukum syariat? Yaitu kitabullah, sunnah Rasulullah SAW, demikian pula ijma serta qiyas. Ikhwatul Islam, orang yang bodoh terhadap dalil syariat, orang yang bodoh terhadap kitabullah, bodoh terhadap sunnah Rasulullah, demikian pula bodoh terhadap ijma serta qiyas, itu ikhwatul Islam otomatis biasanya ia akan jatuh ke dalam apa? Perbuatan bid'ah. Kata beliau, amal jahlu bis sunnah, adapun bodoh terhadap sunnah Rasul, fayashmalul jahla bil ahaditsis sahihah wal jahla bimakanatis sunnah minat tashri'. Yaitu bodoh terhadap hadis-hadis yang sahih, tidak bisa membedakan hadis itu sahih apa dhaif, hadis itu dhaif atau palsu, sehingga akhirnya yang penting hadis. Sampai-sampai di antara mereka berkata begini, dhaif juga hadis katanya. Masya Allah. Bahkan na'udzubillah, banyak pula kaum muslimin yang mengamalkan hadis-hadis yang palsu, seperti misalnya salat raghaib, salat nisfu Sya'ban, yang tegas Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa hadis tentang masalah
dua solat tersebut adalah doa yang hadis yang palsu. Para ulama pun tegas mengatakan bahwa itu adalah hadisnya palsu. Ya. Akhirnya mereka pun mengamalkan suatu ibadah berdasarkan hadis yang palsu. Akibat kebodohan mereka tidak bisa mengetahui mana yang sahih dan mana yang lemah atau palsu. Ini banyak pula ya dari kalangan ikhwah kita, karena adanya hadis-hadis palsu itu mereka pun jatuh ke dalam bid'ah, khurafat, bahkan kesyirikan. Ya, orang-orang yang bertawassul dengan kedudukan Rasulullah, berdalil dengan hadis yang palsu, tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Bertawassullah dengan kedudukanku, karena kedudukanku di sisi Allah agung. Orang-orang yang merayakan kelahiran Rasulullah, ulang tahunnya Rasulullah, berdalilkan dengan hadis palsu. Ya, apa katanya, man azzama maulidi kana ma'iyya fil jannah. Siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maka ia bersamaku di dalam surga. Orang-orang yang suka baca-baca Al-Fatihah, suka kirim-kirim Al-Fatihah, ya berdasarkan hadis palsu. Al-Fatihah lima quri'alahu, Al-Fatihah sesuai dengan niat, ya untuk apa dibaca. Banyak sekali ikhwatul Islam. Bahkan orang-orang yang berhusnudzon kepada batu-batu, ya berbaik sangka kepada batu-batu, katanya kalau batu itu memberikan manfaat dan mudarat, itu akan memberikan manfaat kepada kita. Artinya mempunyai keyakinan bahwa batu itu memberikan manfaat. Ya, berdasarkan hadis-hadis palsu, al-hajar idza ahsana dhanna bihi an nafa'aka. Ya, batu itu kalau kamu berbaik sangka kepadanya, katanya ia akan bermanfaat buat kamu. Subhanallah. Banyak ikhwatul Islam hadis-hadis palsu yang tersebar di kalangan kaum muslimin. Ya, belum juga hadis-hadis dhaif. Banyak khatib-khatib Jumat membawakan kisah Tha'labah. Ya. Padahal hadis itu palsu. Hadis itu lemah sekali. Banyak pula kaum muslimin yang mengamalkan hadis-hadis dhaif. Ya, dalam makannya mereka masih membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, padahal itu hadis dhaif. Yang sahih baca bismillah saja. Ikhwatal Islam, ya dalam ibadah mereka, dalam wudu, ya ada bacaan-bacaan setiap gerakan, padahal itu hadisnya la aslalahu, tidak ada asal usulnya sama sekali. Ya, doa membaca tangan, Allahumma hfadz yadayya mimma asika. Jadi subhanallah ikhwatul Islam, hadis palsu atau hadis lemah itu ya betul-betul menggentayangi kaum muslimin, sehingga akhirnya apa? Mereka pun beramal dalam Islam dengan berdasarkan hadis-hadis yang lemah atau bahkan palsu. Sehingga akhirnya ya dengan melakukan hadis-hadis palsu itu muncullah perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala akibat daripada ketidaktahuan dia. Ya, padahal Rasulullah SAW jauh-jauh hari sudah memperingatkan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, kata Rasulullah, maka hendaklah ia menempatkan tempat duduknya dalam api neraka. Ya, dibantu lagi oleh orang-orang orientalis, di mana Dr. Mani Al-Juhani dalam kitabnya Mawsu'atul Firaq Al-Muyassarah Al-Mu'asirah, beliau menyebutkan tentang firqah orientalis ini, Al-Mustasyriqin, di mana orientalis ini dibangun di mana, di London, ya dalam rangka untuk mempelajari kelemahan umat Islam. Di antara tujuan yang mereka inginkan adalah menyebarkan hadis-hadis lemah dan palsu di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, makanya di Indonesia ketika pemerintahan Belanda ya tersebar buku-buku yang di situ memang ya tempatnya hadis-hadis lemah palsu. Ya, seperti kitabnya Imam Ghazali yang berjudul Ihya Ulumuddin, di mana Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi yang hidup setelah Al-Imam Al-Ghazali ya mentakhrij hadis-hadis dan menyatakan bahwa di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu lebih dari 1000 hadis yang tidak ada asal usulnya. Demikian pula lebih dari 1000 hadis
yang itu hadis-hadisnya palsu. Subhanallah. Ya, kemudian akhi, kitab-kitab itu dijadikan rujukan oleh kaum muslimin dengan husnudzan, dengan berbaik sangka tanpa mau memeriksa apakah hadisnya sahih ataukah dhaif atau bahkan palsu dan tidak ada asal usulnya. Sehingga akhirnya subhanallah, kaum muslimin beramal dengan hadis-hadis yang sama sekali Rasulullah SAW tidak pernah mengucapkannya. Akhirnya dimasukkanlah ke dalam agama perkara yang yang sama sekali bukan dari agama. Ikhwatal Islam. Maka penting seorang da'iyah untuk menjelaskan kepada manusia tentang hakikat hadis-hadis sahih dan hadis-hadis lemah serta hadis-hadis palsu, agar mereka lurus di amalan mereka sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bodoh terhadap sunnah, artinya tidak faham. Makna yang pertama itu tidak faham tentang hadis-hadis yang sahih, tidak faham hadis-hadis yang palsu. Wal jahla bimakani sunnati minat tasyri'. Terkadang akhi, bid'ah itu muncul karena bodohnya dia terhadap kedudukan sunnah dari pensyariatan. Sebagian orang ada yang menolak sunnah, bahkan ia mengatakan tidak perlu kita ini kepada sunnah karena cukup Al-Quran saja. Sebab katanya sunnah itu adalah haddatsana fulan an fulan an fulan, yang namanya si fulan bisa salah bisa benar. Sudah cukup Al-Quran saja, subhanallah. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka pun membuat bikin ibadah sendiri yang tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW telah jauh-jauh hari memperingatkan akan adanya suatu kelompok yang akan mengingkari sunnah Rasul SAW. Makanya Al-Imam Al-Ajuri dalam kitab Syariah yang meriwayatkan dengan sanad yang sahih kepada Jabir bin Abdullah, bahwa ketika Jabir bin Abdullah menyampaikan sunnah Rasul, hadis-hadis Rasulullah SAW, ada orang berkata, wahai Jabir, cukup buat kita Al-Quran dulu. Kata Jabir, kemarilah engkau. Aku mau tanya kepadamu, apakah ada dalam Al-Quran salat zuhur 4 rakaat? Apa ada dalam Al-Quran salat asar 4 rakaat? Tidak ada dalam Al-Quran itu. Adanya diatur oleh sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini menolak sunnah. Ada lagi yang menolak hadis ahad. Baik secara umum maupun yang menolak hadis ahad secara akidah saja. Akhirnya mereka mengingkari berbagai macam keyakinan-keyakinan yang telah ditetapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka mengingkari azab kubur karena katanya alasannya hadisnya ahad. Mereka menolak, banyak sekali mereka tolak datangnya Imam Mahdi, katanya hadisnya ahad. Sampai-sampai Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan ada sekitar 100 bahkan 200 hadis yang itu berhubungan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang konsekuensinya mereka harus tolak karena diklaim bahwa itu adalah hadisnya ahad. Subhanallah. Tentu pembahasan hadis ahad di sini bukan di sini tempatnya. Maksudnya akhal Islam, orang yang bodoh terhadap kedudukan sunnah Rasul, maka akibatnya akan jatuh kepada keyakinan-keyakinan yang menyesatkan, menyimpang daripada keyakinan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama setelahnya. Ikhwatal Islam. Kemudian Syekh Ali berkata, wa ammal jahlu bi mahallil qiyas fi tasyri'. Adapun bodoh terhadap kedudukan qiyas dalam syariat, faqad nasha'a anhu aidan an qasan nasu min mutaakhiril fuqaha fil ibadat wa asbatu bihi fid din ma lam tarid bi sunnatun wala amalun ma'a tawaffuril hajati ila amalihi wa adamil mani'i minhu. Muncul sebagian para fuqaha terakhir mengkiaskan masalah-masalah ibadah. Mereka tidak tahu bagaimana tempatnya kias. Yang namanya kias itu akhi, kata Imam Syafi'i, kayak makan bangke. Artinya kalau sudah tidak ada makanan baru makan.
Ya, qiyas baru bisa dipakai kalau tidak ada dalil. Makanya ketika Imam Ahmad berkata kepada Imam Syafi'i, "Mata yusaru ilal qiyas?" Kapan ya kita boleh mengambil qiyas dan menggunakan qiyas? Kata Imam Syafi'i, "Yusaru inda darurah." Ya, diambil ketika darurat saja. Ya, akhirnya karena tidak tahu tentang kedudukan qiyas ini, bahwa qiyas itu di bawah Al-Quran dan hadis, dan boleh kita menggunakan qiyas kalau tidak ada dalil lagi. Tapi ternyata apa yang terjadi karena ketidakfahaman ya kedudukan qiyas, akhirnya apa? Sedikit-sedikit mengqiyaskan, sedikit-sedikit menganalogikan, padahal dia tidak pernah mencari dalil, tidak pernah melihat ada tidak dalil. Bahkan na'udzubillah, walaupun qiyas itu bertabrakan dengan dalil, tak peduli. Yang penting ya dia pakai qiyas. Wallahul musta'an. Banyak contoh, akhi. Ya, orang-orang yang lebih mendahulukan qiyas. Ya, akibatnya apa? Bertabrakan dengan dalil-dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikhwatal Islam. Seperti orang yang melafadzkan lafaz niat ya ketika mau sholat. Katanya dikiaskan kepada haji. Ya, ketika haji ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan labbaik Allahumma ya hajjan atau umrah. Kata mereka itu kan melafadzkan niat, maka dikiaskan kepadanya sholat. Subhanallah. Padahal ikhwatal Islam, masalah talbiyah dalam haji itu sebuah ibadah yang sifatnya mahdhah, yang tidak diketahui padanya ilat. Ilatnya hanya tahu yang tahu hanya Allah. Ya. Dan ini masalah yang sifatnya ibadah, tidak bisa dikiaskan. Ini yang pertama. Yang kedua, bertabrakan dengan dalil. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda kepada seorang yang tidak becus salatnya. Apa kata Rasulullah? Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu ya thumma istaqbilil qiblah fakabbir. Kalau kamu mau salat, sempurnakanlah wudu, kemudian menghadap kiblatlah, lalu takbiratul ihramlah. Tidak pernah Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya, ya lafazkan dulu niatnya. Ya, padahal Rasulullah SAW yang bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Qiyas yang seperti ini, ikhwatal Islam, merusak. Ketika pendapat Abu Hanifah yang dia itu ya membolehkan wanita dewasa menikah dengan tanpa wali dan 2 saksi. Apa katanya? Qiyas kepada akad jual beli. Sebagaimana wanita boleh berakad jual beli ya sendirian, maka ia pun boleh berakad nikah sendirian. Ya. Qiyas yang fasid, yang rusak. Kenapa? Bertabrakan dengan nas. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin." Ini kata Rasulullah, tidak sah nikah kecuali dengan wali dan 2 saksi yang adil. Ya, dan juga dalam hadis lain, ayyuma mar'atin nakahat bi ghairi idzni waliha fa nikahuha batil. Ya, wanita mana saja yang menikah dengan tanpa walinya, tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Demikian pula ikhwatal Islam. Ya, ketika Abu Hanifah mengatakan bahwasannya yang namanya arak itu adalah yang terbuat dari anggur saja, ya, maka pendapat ini jelas bertabrakan dengan dalil-dalil. Artinya bahwa qiyas itu boleh diambil kapan? Kalau ya sudah tidak ada dalil dalam Al-Quran dan hadis. Kalau masih ada dalil, tidak boleh menggunakan qiyas. Nah, orang yang tidak faham tentang masalah ini, ya, tidak faham tentang kedudukan qiyas, akhirnya apa? Sedikit-sedikit analogi, sedikit-sedikit analogi. Di Indonesia ini banyak sekali ya orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada intelektual, merasa dirinya intelek, dia punya posisi tinggi, punya jabatan dan yang lainnya. Ya, selalu yang dia gunakan apa? Yang dia gunakan adalah analogi. Secara akalnya saja dia tidak pernah mencari dalil. Ya. Ikhwatal Islam. Kemudian Syaikhul berkata, wa ammal jahlu bi asalibil lughatil arabiyyah. Adapun bodoh terhadap bahasa Arab, ini juga bisa akan memunculkan ya
ya kesesatan. Orang yang bodoh terhadap bahasa Arab akan memunculkan kesesatan. Di sini beliau memberikan contoh. Di sebagian muadzin ada yang mengucapkan salawat setelah adzan. Ya. Dengan dalih katanya masuk kepada sabda Rasulullah, "Idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul, tsumma shallu 'alayya." Ya, apabila kalian mendengar muadzin itu adzan, maka ucapkan seperti apa yang diucapkan, kemudian bersalawatlah kepadaku. Padahal akhi, secara bahasa Arab kalau kita lihat, subhanallah, ya, hadis ini Rasulullah SAW ucapkan untuk pendengar. Coba perhatikan. Idza sami'tumul muadzin, apabila kalian mendengar muadzin, maka ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, kemudian bersalawatlah kepadaku. Khitab ini kepada apa? Kepada mustami'in, bukan kepada muadzin. Jadi muadzin tidak disyariatkan sama sekali, ikhwatul Islam. Ya, secara bahasa Arab ini jelas, ya jauh sekali. Demikian pula orang yang mengatakan ya bahwa katanya ada bid'ah hasanah kemudian menolak, ya, dengan mengatakan ya bahwa hadis kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Ya, kemudian mengatakan kullu itu tidak menunjukkan kepada semua. Dari mana asalnya? Karena jahil terhadap bahasa Arab, tidak paham bahasa Arab. Sebab kullu menurut orang Arab itu min alfadhil umum, termasuk lafaz-lafaz yang umum, ya, yang tidak boleh dikhususkan kecuali dengan pengecualian. Ya. Kemudian mereka berdalil ada ayat yang menunjukkan bahwa kullu itu tidak menunjukkan semua, katanya. Mana? Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin itu menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabbnya. Tuh kan, katanya, ya, angin itu menghancurkan segala sesuatu pakai kul, padahal ya Nabi Hud dan keluarga pengikutnya yang soleh tidak dihancurkan. Ya, tapi Allah mengatakan kulla. Kita katakan ini karena engkau bodoh terhadap bahasa Arab. Bukankah Allah berfirman bi amri rabbiha? Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin itu menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabbnya. Artinya angin itu hanya menghancurkan yang diperintahkan oleh Allah untuk hancur. Yang Allah tidak perintahkan untuk hancur tak akan hancur. Ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, kebodohan terhadap bahasa Arab akan berakibat fatal. Makanya orang yang ingin berijtihad, orang yang ingin memahami nusus Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mutlak dia wajib dia mempelajari bahasa Arab dulu. Memang di zaman sekarang ini, akhi, banyak orang-orang subhanallah ya terlalu berani. Kita lihat di halakoh-halakoh, di liko-likoan, ya, murabinya yang sama sekali tidak bisa bahasa Arab, hanya sebatas kakak kelas, ya. Kemudian menafsirkan Al-Quran, masing-masing murid mad'unya, ya baca Al-Quran artinya doang, kemudian nanya, apa maksud kamu ayat ini, ya apa tafsirnya ayat ini, dan begitu. Ya, padahal mereka tidak pernah belajar bahasa Arab, tidak pernah mempelajari ya alat-alat untuk tafsir, tidak pernah mempelajari mengetahui tentang hadis Rasul, tidak pula pemahaman para sahabat. Akhirnya apa? Yang keluar ra'yu. Yang keluar akibatnya adalah pendapat menurut saya, dan menurut saya. Fallahul musta'an. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Nah, ini orang kalau tidak paham bahasa Arab akan jatuh kepada pemahaman yang salah. Kita lihat di zaman ini, terutama dengan semakin cepatnya bergulirnya terjemah ke bahasa Indonesia. Ya, banyak sekali kitab-kitab yang ternyata subhanallah kualitas penterjemahnya sangat rendah. Ya, disertai juga pengeditnya yang terkadang kita lihat kurang pula. Akibatnya apa? Terjemahan banyak yang salah. Ya. Akibatnya apa? Tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh penulis. Akibatnya apa? Yang membacanya pun akan ikut salah. Dan akhirnya muncul juga sebuah pemahaman yang salah
daripada apa? Akibat dari penterjemahan yang salah. Ini memang balaya ya akhi. Ya, bahasa Arab sangat penting. Antum yang ingin mempelajari agama secara mendalam, penting buat antum belajar bahasa Arab. Agar bisa kembali kepada rujuk langsung ke kitab-kitab ya para ulama dan memahami apa perkataan mereka dengan pemahaman yang sesuai dan benar. Ikhwatal Islam. Kemudian ya, Syekh Ali berkata, "Wa amal jahlu bi martabatil qiyas fi masadir at-tasyri'." Ya, adapun jahil terhadap martabat qiyas dalam dasar-dasar agama. Wahiyat ta'akhuru anis sunnah, dan bahwasanya qiyas itu ya setelah tidak ada hadis sama sekali, tidak ada dalil. Faqad tarattaba alaihi an qasa qaumun ma'a wujudi sunnatin thabitatin wa abau an yarji'u ilaiha fawaqa'u fil bid'ah. Ya, di mana sebagian kaum mengkiaskan ya sesuatu padahal masih ada dalil yang menunjukkan kepada itu, akhirnya apa? Mereka tolak dalil, lebih mengedepankan kias. Di antara akhi, ya sebabnya juga kebodohan adalah bodoh terhadap pemahaman para salafus saleh. Bodoh terhadap pemahaman sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu pun akan mengakibatkan dia jatuh ke dalam kesesatan dan penyimpangan dari agama ini. Orang-orang Khawarij ketika menafsirkan firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Lalu orang Khawarij pada waktu zaman sahabat mengkafirkan Ali, katanya Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Yang mengkafirkan Muawiyah, katanya Muawiyah tidak berhukum dengan hukum Allah. Padahal Ibnu Abbas menafsirkan makna daripada wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kata Ibnu Abbas, laisal kufru huna kama yafhamun. Bukanlah kufur di sini seperti yang dipahami oleh mereka orang-orang Khawarij itu. Wa innama huwa kufrun la yanqulu 'anil millah. Ia adalah kufur yang tidak memindahkan pelakunya dari agama, kufrun duna kufrin, tapi kufur di bawah kekufuran. Ya, keluarnya munculnya firqah Qadariyah yang menolak adanya takdir, ya karena tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Munculnya Syiah, munculnya Murji'ah, munculnya berbagai macam pemikiran yang menyesatkan ikhwatul Islam. Itu akibat daripada tidak mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di zaman ini juga ya akhi, banyak mereka itu tidak pernah rujuk kepada pemahaman para sahabat dalam memahami Al-Quran dan dalam memahami hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Maka kebodohan terhadap dasar-dasar syariat, terhadap Al-Quran, terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya juga tidak faham tentang ya apa itu hakikat ijma'. Ya, ada orang yang tidak faham masalah ijma', akhirnya apa? Ijma'nya ulama Indonesia dianggap itu adalah hujjah, padahal itu bukan hujjah. Ijma' itu disyaratkan harus apa? Seluruh dunia, dan itu pun khusus untuk kalangan mujtahidinnya saja. Adapun ijma'nya orang awam tidak dianggap ya sama sekali. Akhal Islam, maka ini mutlak. Ya, orang yang ingin memahami agama agar lurus, dia harus berusaha untuk memahami dulu tentang dasar-dasar syariat yang benar. Dan juga bagaimana tata cara memahami dasar-dasar syariat itu ya yang benar. Kemudian sebab yang kedua, sanian, mutaba'atul hawa fil ahkam. Ya, sebab seseorang jatuh ke dalam bid'ah, seseorang jatuh ke dalam kesesatan, mutaba'atul hawa fil ahkam, karena mengikuti hawa nafsu dalam yang menetapkan hukum. Kata Syekh Ali, qad yakunu an-nadhiru fil adillati mimman tamallakathumul ahwa. Terkadang orang yang memeriksa dalil atau ya berdalil ternyata orang-orang yang dikuasai hawa nafsu. Apa yang terjadi? Fatadfa'uhu ila taqriril hukmi alladhi yuhaqqiqu waradahu. Ya, hawa nafsu itulah yang mendorong dia untuk apa? Menetapkan hukum yang sesuai dengan tujuannya, keinginannya.
Thumma ya'khudhu fi talamusid dalil alladhi ya'tamidu alaih. Ya, setelah itu dia berusaha mencari-cari dalil yang bisa dijadikan sandaran buat dia. Ya. Jadi dia nyari dalil itu bukan mencari kebenaran, akhi. Dia itu cari dalilnya sebatas yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Yang sesuai dengan hawa nafsu diambil kuat-kuat, yang tidak sesuai dibuang jauh-jauh. Na'udzubillah. Ya. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kesesatan yang paling sesat akibat dari hawa nafsu. Allah berfirman, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah." Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Ikhwatal Islam, banyak ya kita ini di Indonesia terkadang meyakini dulu baru cari dalil. Akhirnya apa? Mencari-cari dalil yang sesuai dengan keyakinan, yang tidak sesuai jadi tolak jauh-jauh. Akhal Islam. Ya. Banyak sekali kita lihat secara praktek mereka-mereka yang berusaha mencari-cari dalil. Lihat orang-orang liberal. Orang-orang liberal ketika yang menetapkan plural, katanya seluruh agama bagus, baik dan sama. Semuanya katanya masuk surga. Ya. Mencari-cari dalil dari Al-Quran. Ya, ketika mereka menemukan suatu ayat yang seakan-akan sesuai dengan selera dan hawa nafsu mereka, dipegangnya ayat itu kuat-kuat. Ya, ada katanya dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Ya innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana minhum billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Ya, sungguhnya orang yang beriman, katanya, tuh lihat orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, ya, dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala mereka jadi si Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya mereka mengatakan, lihat orang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, kalau beriman kepada Allah dan hari akhirat masuk surga. Tapi orang ini tidak faham bagaimana harus memahami Al-Quran secara benar. Ya, hanya sebatas kemudian menemukan ayat yang kebetulan ternyata sesuai dengan selera hawa nafsunya. Dipegangnya tuh ayat-ayat, dibuang ayat-ayat yang lain yang Allah menyebutkan bahwa Allah mengkafirkan orang Yahudi dan Nasrani. Allah berfirman, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah." Telah kafir orang yang berkata Allah itu tri atau tiga dari yang tiga. Ya. Allah juga berfirman, "Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah." Berkata orang Yahudi itu Uzair katanya anak Allah, Masya Allah. Ya. Dia tinggalkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang riwayat Muslim. Apa kata Rasulullah? La yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min bima ji'tu bih kana min ashabin nar. Ya. Tidak ada orang Yahudi, orang Nasrani mendengar tentangku, kemudian tidak mau mengikuti ajaranku, kecuali ia pasti termasuk ke dalam api neraka. Terkadang kita lihat ikhwatul Islam, ya mereka berusaha untuk mencari-cari dalil, kemudian dipaksa-paksakan sesuai dengan keinginan mereka. Orang-orang yang suka merayakan hari kelahiran Rasulullah, ya bawa berusaha untuk cari-cari dalil yang tepat. Ya, bagaimana untuk membenarkannya? Oh, ada katanya hadis. Apa itu? Kan Rasulullah SAW pernah ditanya tentang hari Senin. Ya, kemudian Rasulullah menjawab, itu adalah hari kelahiranku. Lihat, ya, tentang Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Senin. Maka Rasulullah menjawab, itu adalah hari kelahiranku. Ini menunjukkan boleh merayakan kelahiran Rasulullah. Lihat akal Islam. Difahami dengan pemahaman yang sangat dangkal sekali. Sebab kenapa? Kalaulah maksud Rasulullah SAW menyebut itu adalah hari kelahiranku dalam rangka merayakannya, tentu perayaan itu ya berhubungan dengan hari, yaitu hari Senin. Maka pada waktu itu ya, kalaupun misalnya mau dijadikan dalil,
perayaan itu setiap hari Senin dengan cara puasa. Kenapa mereka tidak puasa saja hari Senin? Ya. Dan demikian pula tidak ada satupun para sahabat yang memahami dari perkataan Rasulullah ini, ya kita boleh merayakan ulang tahunnya sendiri-sendiri. Ya saya lahirnya hari Kamis atau saya lahirnya hari Jumat. Ya, tidak ada satupun sahabat yang merayakan kelahiran dirinya sendiri. Subhanallah ikhwatal Islam. Padahal Rasulullah tidak pernah merayakan hari kelahirannya, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Memang aneh bin ajaib. Ikhwatal Islam. Nah ini terkadang begitu. Ya memahami dalil dan dipaksa-paksakan supaya apa? Cocok. Padahal kalau kita selami dan kita fahami secara benar, ternyata dalil itu tidak mendukungnya sama sekali. Ini akibat daripada apa, akhi? Ya karena mengikuti hawa nafsu. Mencari dalil bukan untuk mencari kebenaran, tapi hanya sebatas mencari pembenaran, bukan kebenaran. Ya. Sehingga akhirnya wahada fil waqi, kata beliau, sehingga ini pada kenyataannya, akhi, yaj'alul hawa aslan tuhmalul adillatu alaih, sama saja menjadikan hawa nafsu sebagai pokok, sebagai pondasi di mana semua dalil harus dibawa sesuai dengan seleranya itu. Wa yuhkam bihi 'alal adillah, di mana hawa nafsu lah menjadi hukum dalil-dalil. Wa huwa qalbun liqadhiyatit tasyri', jelas ini memutarbalikkan pensyariatan. Seharusnya hawa nafsu ngikutin syariat, ini enggak, malah dalil ngikutin hawa nafsu. Wa ifsadun li gharadhi syari'i min nasbil adillah, bahkan merusak tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala dari menegakkan dalil-dalil ini. Ikhwatal Islam. Makanya agama Yahudi rusak oleh para pendeta mereka. Mereka itu berusaha untuk menutup-nutupi ayat-ayat rajam. Kalau yang melakukannya orang-orang kaya mereka, orang-orang berkedudukan di antara mereka, tidak ditegakkan hukum rajam. Tapi kalau yang melakukannya orang-orang miskin baru ditegakkan hukum potong tangan dan rajam ini. Ya. Hancurnya orang-orang Nasrani karena ittiba'ul hawa juga. Demikian pula ikhwatal Islam, umat Islam pun hancur karena mengikuti hawa nafsu. Makanya Syekh Ali Hasan berkata, wal waqi' annahu bimutaba'atil hawa tasah al-adyanu wa yuqtalu kullu khair. Ya, pada kenyataannya mengikuti hawa nafsu itu merusak agama dan membunuh segala kebaikan. Fal ibtida'u bil hawa asyaddu anwa'il ibtida'i itsman indallah. Berbuat bid'ah dengan hawa nafsu ini merupakan macam yang paling berat dosanya di sisi Allah. Bahkan yang paling besar kejahatannya terhadap kebenaran. Berapa banyak hawa nafsu merusak syariat, merubah-rubahnya. Berapa banyak hawa nafsu yang merubah-rubah agama, bahkan menjatuhkan seorang manusia dalam kesesatan yang nyata, ikhwatul Islam. Maka kewajiban seorang hamba adalah menjadikan hawa nafsunya sesuai dengan dalil. Setiap kita harusnya berpikir, amalan yang kita lakukan dari semenjak kecil ini, coba kita lihat secara kritis. Apakah selama ini kita amalkan sesuai dengan dalil atau tidak? Adapun kemudian dia berkata, tidak mungkin nenek moyang saya ini salah. Tidak mungkin kiai-kiai saya ini salah. Berbagai macam dan beribu alasan dia tolak. Dia berusaha untuk kemukakan. Sementara ketika ditanya kepada dia, apakah ada dalilnya? Al-jawab, tidak tahu. Apakah ada dalilnya? Al-jawab, mungkin kiai saya punya dalil. Padahal kalau kita balas dengan yang sama, bisa saja, mungkin kiai Anda pun tidak punya dalil. Ikhwatal Islam. Maka dari itulah kewajiban seorang hamba berusaha untuk mencari dulu dalil sebelum dia meyakini dan mengamalkan. Kalau sudah ada dalilnya, jelas dalilnya, barulah dia yakini dan dia amalkan. Jangan diyakini dan diamalkan dulu sementara kita tidak tahu dalilnya. Akibatnya na'udzubillah,
ya apa yang terjadi nanti malah mencari-cari dalil yang sesuai dengan hawa nafsunya itu. Wallahul musta'an. Kemudian kata Syekh Ali, "Tsalisan, tahsinu dhanni bil aqli fi syar'iyyat." Sebab terjadinya bid'ah, kesesatan itu yang ketiga, yaitu berbaik sangka kepada akal dalam pensyariatan. Ya. Sehingga apa? Akal dijadikan segala-galanya dalam menimbang segala macam perkara. Padahal kata beliau, innallaha ja'ala lil uquli haddan tantahi fil idraki ilaihi wa lam yaj'al laha sabilan ila idraki kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah menjadikan akal itu, ya, Allah telah memberikan kepada akal itu batasan. Ya, ada batasannya akal itu. Di mana akal tidak dijadikan oleh Allah untuk mengetahui segala sesuatu, tidak, ya akhal Islam. Faminal asya' ma la yasilul aqlu ilaihi bihalin. Ada perkara-perkara yang akal tidak sampai, tidak bisa memikirkannya. Wa minha ma yasilu ila zahirin minhu duna iktinahin. Ya, ada juga akal hanya sebatas mengetahui lahiriahnya saja tanpa apa hakikat ya yang ada pada batinnya dan hakikat ya sebenarnya. وهي مع هذا القصور الذاتي لا تكاد تتفق في فهم الحقائق التي أمكن لها إدراكها فإن قوى الإدراك ووسائله تختلف عند النظار اختلافا كثيرا kata beliau. Dan akal itu sendiri ya sangat terbatas dan kurang. Ya, disertai dengan kekurangan ini juga ternyata kita lihat akal tak pernah bersepakat untuk memahami hakikat. Karena kekuatan akal dan pengetahuan seseorang terkadang berbeda-beda, akhi. Ya, menurut pendapat antum begini, belum tentu menurut pendapat yang lainnya begitu. Akhirnya apa? Kita lihat, ya, kalau orang yang selalu berpegang kepada akal dan pendapat akan terus berikhtilaf dan berikhtilaf. Kalau ada 1000 kepala masing-masing yang mengemukakan pendapatnya, mungkin akan muncul 1000 pendapat pula. Walihada kata beliau, oleh karena inilah, kana la budda fima la sabila lil uquli ila idrakih wa fima takhtalifu fihi al anzar min ar-ruju'i ila mukhbirin sadiqin yattaru al aqlu amama mu'jizatihi ya ila tasdiqihi. Ya, maka kewajiban dalam perkara-perkara yang akal tidak bisa mengetahuinya. Dalam perkara-perkara akal itu berbeda pendapat padanya. Untuk apa? Untuk kembali kepada ya yang mengabarkan dan benar. Yang dimana akal itu harus mau tidak mau membenarkan ya kehebatan mukjizatnya. Sebab itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Walaysa dzalika siwa ar-rasul al-muayyad min indillahil alim bi kulli syai'in al-khabir bima khalaqa. Dan itu semua ya akhi tidaklah ya kecuali dengan kembali kepada Rasul yang dikokohkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu. Ini ikhwatal Islam. Ya, banyak orang-orang di Indonesia dan banyak juga di dunia ini yang merasa dirinya intelek, yang merasa punya otak encer, yang mempunyai gelar-gelar mentereng, profesor lah, doktor lah dan yang lainnya. Ya, apa yang terjadi, dia segala sesuatunya dia pikirkan dengan akalnya, dia menganggap bahwa akalnya segala-galanya. Yang sesuai dengan akalnya dia terima, yang tidak sesuai dengan akalnya dia tolak, walaupun jelas-jelas bertentangan dengan dalil. Wallahul musta'an. Ya, ketika kita lihat orang-orang intelek itu selalu ya menjadikan tolak ukurnya, husnudzonnya kepada akalnya dia saja. Sehingga akhirnya yang menjadi rujukan dia adalah akalnya. Ya, ketika dikatakan haram riba ya akhi, apa jawabnya? Apa bahaya? Menurut akal saya riba itu tidak apa-apa kok. Yang memberikan manfaat kepada manusia, subhanallah. Ya, karena akalnya yang kurang kemudian dia berhusnudzon kepada akalnya yang kurang ini. Ya, dengan menolak dalil-dalil dari syariat. Sehingga akhirnya apa? Dia bersombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan akalnya. Fallahul musta'an wa alaihi tiklan. Ya, ikhwatal Islam. Wa ala hadzal asl, di atas pondasi dan pokok inilah ba'atsallahu rusulahu yubayyinuna lin-nas
ma yurdi khaliqahum wa yadmanu sa'adatahum wa yaj'alu lahum haddan wafiran fi khairai dunya wal akhirah. Nah, di atas pondasinya inilah Allah mengutus para rasulnya untuk menjelaskan kepada manusia apa-apa yang bisa mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjamin kebahagiaan mereka, yang menjadikan buat mereka keberuntungan yang banyak dalam kebaikan dunia dan akhirat. Ikhwatal Islam, para rasul datang untuk menjelaskan ini baik, ini bagus, dan ini tidak. Karena akal tidak bisa berdiri sendiri untuk menilai sesuatu baik atau tidak. Ya, Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Boleh jadi kau tidak menyukai sesuatu ternyata itu baik buatmu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu ternyata tidak baik untukmu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Maka kamu jangan sok tahu. Ya. Kewajiban kita adalah menilai baik itu adalah yang menurut Allah dan Rasulnya baik. Akal kita dibuang dulu, entah dulu. Kalau akal kita belum bisa menerima, ya kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Kami beriman, kami taat. Ya, tapi kalau akal Anda sudah bisa menerima, alhamdulillah. Bersyukurlah kepada Allah. Kewajiban kita adalah menerima wahyu dulu, bukan kemudian yang mendahulukan akal-akal kita yang picik dan lemah. Wallahul musta'an. Wa akhiran, kata beliau, hadhil asbabul lati aradnaha lil ibtida'. Ini adalah 3 sebab yang menyebabkan seseorang jatuh ke dalam bid'ah dan dalam kesesatan. Di mana yang pertama adalah kebodohan. Kebodohan terhadap apa? Yang pertama adalah kebodohan terhadap dasar-dasar syariat. Bodoh terhadap Al-Quran, bodoh terhadap sunnah, tidak bisa membedakan hadis sahih dan mana hadis dhaif. Bodoh pula terhadap kedudukan sunnah itu sendiri. Bodoh terhadap ijma, apa itu makna ijma? Bodoh terhadap qiyas, bagaimana kita harus menggunakan qiyas. Ya. Ada orang paham bahwa qiyas itu tidak sebetulnya boleh, tidak boleh kalau ada dalil, tapi aneh. Dia salah dalam menggunakan qiyas. Ya. Dia tidak paham bagaimana menggunakan qiyas. Akhirnya apa? Seenak dewek mengkias-kiaskan sesuatu yang tidak sama. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Demikian pula kebodohan terhadap pemahaman salaful ummah, pemahaman salafus saleh akan menyebabkan seseorang itu jatuh ke dalam bid'ah dan kesesatan. Yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Ia adalah merupakan sebab yang paling berat, di mana seseorang memilah-milah dalil sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan apa yang diyakini dari kecil. Akhirnya dalil itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi hanya sebatas mencari pembenaran. Dan yang ketiga, yaitu berhusnudzon atau berbaik sangka kepada akal. Ya. 3 sebab ini ditunjukkan oleh sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Ali Hasan di sini. Itu hadis itu berbunyi, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihala mubtilin wa ta'wilal jahilin. Yang akan membawa ilmu ini di setiap generasinya adalah hendaknya orang-orang adilnya, kata Rasulullah. Yang akan meniadakan dari agama ini, dari ilmu ini, perubahan orang-orang yang ekstrim, pemalsuan orang-orang yang ingin memalsukan, dan penafsiran orang-orang yang jahil, bodoh. Ya, di sini Rasulullah mengatakan bahwa ahli ilmu itu akan meniadakan dari agama perubahan orang-orang yang ekstrim. Ini menunjukkan kepada fanatisme, ya. Wantihalal mubtilin, dan demikian pula pemalsuan orang-orang yang ingin memalsukan. Ini menunjukkan kepada berhusnudzon kepada akal dalam syariat dan mengikuti hawa nafsu. Wa ta'wilul jahilin, dan penafsiran orang-orang jahil menunjukkan kepada kebodohan mereka terhadap dasar-dasar hukum dan tata cara untuk memahami daripada dasar-dasar hukum itu. Nah, ini ikhwatal Islam sebab seseorang jatuh ke dalam kesesatan. Maka dari itulah
Ya, kewajiban kita sebagai seorang hamba berusaha yang pertama menuntut ilmu dulu. Ketika menuntut ilmu, ya bersihkan diri kita dari hawa nafsu. Ya, kewajiban kita hanya tunduk kepada dalil, fanatik kita hanya kepada dalil, fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya, bukan fanatik kepada organisasi, bukan fanatik kepada madhab, tidak. Tidak pula fanatik kepada pendapat manusia, fulan bin fulan wa fulan, tidak. Ya, kewajiban dia fanatiknya hanya kepada Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kewajiban seorang hamba. Sehingga ketika seseorang hamba terus menuntut ilmu, mencari dalil dan menjauhi hawa nafsu, demikian pula hanya fanatik kepada Allah dan Rasulnya, dia berusaha untuk mencari kebenaran, insyaallah Allah akan bimbing ia kepada jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan kita dari berbagai macam kesesatan, memberikan kepada kita semangat untuk mencari kebenaran, tidak hanya sebatas puas dengan apa yang ada yang berasal dari nenek moyang. Ya, ini saja yang bisa sampaikan. Ya, semoga bermanfaat untuk diri saya dan antum semua. Nah, Ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja, demikian sesi materi dari pembahasan kitab Ilmu Ushulul Bidah karya Syekh Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi yang disampaikan oleh Ustaz Badrul Salam Hafizahullah. Kita akan kembali membuka sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 8236543 atau di pesan singkat 088887631110. Dan tanpa mengurangi rasa hormat kami, mohon untuk pertanyaan langsung ke inti pertanyaan serta sesuai dengan tema atau pembahasan pada pagi hari ini. Untuk yang pertama kita angkat pertanyaan dari penelpon di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Saya mau nanya nih dari Muciono. Iya, silakan. Ini kan ada bid'ah hasanah dan dolalah. Sebaik-baik hasanah yaitu contoh sahabat waktu mau sholat tarawih. Yang bertanya saya, apakah sahabat itu menjadi tarawih lebih dari contoh Rasul, misalkan 2-3 yang selama ini ada di Indonesia? Dan sekalian mau nanya Al-Fatihah, Ustaz. Selama ini orang pada kirim doa untuk orang yang sedang sakit, orang yang meninggal, maupun untuk orang tua sendiri. Apakah boleh? Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, pembagian bid'ah menjadi bid'ah dolalah dan bid'ah hasanah ini ya tidak pernah ditunjukkan oleh dalil. Tidak pula ya didukung oleh pemahaman yang benar. Mengapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan ini pula yang dipahami oleh para sahabat. Dia berkata Ibnu Mas'ud, ya ittabi'u wa la tabtadi'u, ya fa kullu bid'atin dolalah. Ikuti saja. Jangan kalian berbuat bid'ah, faqad kufitum, kalian sudah dicukupi. Fa inna kulla bid'atin dolalah, karena setiap bid'ah itu sesat. Berkata Ibnu Umar, ya kullu bid'atin dolalatin wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat walaupun dipandang oleh manusia baik. Jadi tidak ada bid'ah hasanah. Ya. Bagaimana dengan perkataan Umar, nikmatil bid'atu hadhihi, ketika mengumpulkan manusia untuk sholat tarawih? Kemudian Umar berkata, sebaik-baiknya bid'ah itu ini bukankah menunjukkan bahwa bid'ah ada yang baik? Al-jawab, bahwa ikhwatal Islam, ya, sudah kita bahas bahwa bid'ah itu, ya, secara bahasa artinya membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Secara istilah syariat artinya, ya, ia adalah ibarah an tariqatin fid din, tata cara dalam beragama yang diada-adakan yang sesuai dengan yang menyerupai syariat. Kalau kita perhatikan ikhwatul Islam, salat tarawih itu pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 malam. Kemudian beliau tinggalkan karena beliau takut diwajibkan kepada umatnya. Pada zaman Abu Bakar tidak pula dilakukan salat tarawih secara berjamaah maksudnya. Maka pada Umar beliau melihat ya untuk mempersatukan umat Islam, mempersatukan mereka untuk salat tarawih berjamaah. Beliau mengatakan ini sebaik-baiknya bid'ah.
Apakah itu bid'ah secara bahasa atau syariat? Kalau dikatakan itu bid'ah secara syariat, apa mungkin sesuatu yang Rasulullah sudah lakukan itu dianggap bid'ah? Tidak mungkin. Maka mau tidak mau, maksud daripada Umar bid'ah di sini adalah bid'ah secara bahasa saja. Ya, bukan bid'ah secara syariat agama ini. Lebih-lebih ikhwatul Islam, para sahabat tidak ada yang mengingkarinya. Sehingga ini ijma' mereka, dan ijma' itu sudah hujjah dalam syariat kita ini. Sehingga mungkinkah sesuatu yang para sahabat berijma' padanya kita katakan bid'ah secara syariat? Tidak mungkin. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Lan tajtami'a ummati 'ala dhalalah." Umatku tidak akan berijma' bersepakat di atas kesesatan, kata Rasulullah SAW. Nanti insyaallah pembahasan masalah bid'ah hasanah akan kita lebih panjang lebar lagi pada saatnya insyaallah. Tapi mengenai mengirimkan Al-Fatihah bagaimana? Ikhwatul Islam, banyak para sahabat yang meninggal di zaman Rasulullah, tapi tidak pernah dinukil satupun dalil bahwa Rasulullah mengirimkan Al-Fatihah kepada mereka. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, tidak pernah ada satupun nukilan dalil bahwa para sahabat itu mengirimkan Al-Fatihah kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah SAW adalah orang yang sangat sayang kepada umatnya. Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian rasul dari diri kalian yang merasa susah terhadap apa yang menimpa kalian, dan begitu sangat semangat memberikan hidayah kepada kalian, dan kepada kaum mukminin begitu sangat kasih lembut dan kasih sayang, kata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sangat sayang kepada umatnya. Kalaulah mengirimkan Al-Fatihah itu bermanfaat buat orang-orang yang mati, pastilah Rasulullah SAW sudah lakukan, banyak beliau lakukan kepada para sahabat yang sudah meninggal dunia. Namun ketika tidak ada nukilan, ini menunjukkan bahwa perkara itu adalah perkara yang tidak disyariatkan. Nah, kita angkat untuk yang berikutnya di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan, dari mana? Dari Tangerang. Silakan. Ini tadi malam kan ada acara pengajian umum gitu ya Ustaz. Terus kemudian Ustaznya dari Ikhwani. Kemudian ada yang menanyakan tentang Maulid Nabi. Ustaznya tidak mengatakan, bahwasanya saya tidak mengatakan itu bid'ah, tapi bagaimana kita menilainya, nilai dari acara tersebut gitu. Kemudian beliau juga menyampaikan tentang sejarah dari Maulid itu di Sahabat Al-Ayyubi seperti itu. Kemudian saya luruskan. Kemudian Ustaznya sebenarnya berterima kasih dengan saya meluruskan seperti itu. Kemudian ternyata ada ikhwani lainnya yang menimpalkan bahwasanya dengan dalil Quran surat An-Nahl ayat 125 yang ud'u ila sabili rabbika itu Ustaz. Yang mengatakan bahwasanya sebenarnya acara Maulid itu adalah hanya sebagai sebatas sarana untuk mendakwahkan Islam kepada masyarakat seperti itu. Jadi kita jangan mempermasalahkan namanya, jangan mempermasalahkan Maulidnya itu, tapi bagaimana sebenarnya nilai yang substansi dari meneladani Rasulullah itu yang ingin kita tanamkan kepada masyarakat melalui Maulid Nabi seperti itu. Pertanyaan saya, yang pertama, apakah sikap saya dengan menjelaskan kepada ustaz tersebut di forum umum seperti itu baik? Karena saya khawatir ketika tidak dibenarkan, tidak diluruskan, itu akan menjadi frame dari masyarakat terus-menerus bahwa Maulid itu boleh seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan pendapat dengan dalil An-Nahl ayat 125 tersebut? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan." Wal muradu bil hikmah ay bis sunnah. Ya. Serulah mereka kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, ay dengan sunnah. Ya, bukan dengan bid'ah, kata para ulama. Artinya hikmah ini adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau seseorang meletakkan bid'ah sebagai sarana dakwah, ini meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Maka sarana yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang dihalalkan oleh syariat. Akhi, tujuan tidak menghalalkan segala cara.
kalaulah ya segala macam tujuan itu baik, kemudian sarananya jadi halal segala-galanya, hancur agama ini. Ya. Kalau ada orang tujuannya baik, saya pengen membantu fakir miskin. Caranya gimana? Saya mau mencuri. Loh kan tujuannya baik, yang penting kan baik ya. Saya ini mencuri sebagai sarana saja. Ya subhanallah. Ya. Cobalah bayangkan ikhwatul Islam, kalau sarana itu atau tujuan itu ya menghalalkan segala macam sarana, maka ini jelas adalah ya penghalalan dalam agama besar-besaran dan bahkan perusakan terhadap agama itu sendiri. Ya akhi, berbeda kaidah lil wasail hukmul maqasid dengan al-ghayah tubarrirul wasilah. Ya. Kaidah tujuan menghalalkan segala cara bukan dari Islam. Itu adalah kaidahnya orang-orang Yahudi. Ya. Adapun kaidah kita adalah wasilah dihukumi sesuai dengan maksud tujuan, tapi disyaratkan wasilah itu harus halal. Ya, wasilah itu harus halal. Ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, di sinilah ya kita harus berusaha untuk memahami segala sesuatu itu sesuai dengan pemahaman yang benar dan yang sahih. Ya mereka yang kita lihat, mereka ya mendakwahkan manusia dengan cara menghalalkan perayaan-perayaan yang tidak ada syariatnya itu. Subhanallah sampai hari ini mereka belum berhasil merubahnya. Ya. Sebab yang selalu mereka dengung-dengungkan adalah ini sebagai wasilah, hanya sebagai sarana dan yang lainnya. Kapan mereka akan berbicara dengan tegas bahwa ini adalah perkara yang bid'ah? Kalau setiap perkara-perkara yang diadakan boleh dijadikan sebagai wasilah, ya, ikhwatal Islam, maka jelas ya kita katakan inilah pemahaman yang tidak sahih. Kemudian tentang sikap anti menegur ustadz tersebut, ya saya kira cukup bagus untuk mengingatkan kepada jamaah tentang masalah ini. Nah. Terus selanjutnya masih dari line telepon kembali di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, ini Ustaz, secara klasifikasi psikologi dari kita itu yang. Halo? Ya, halo, suaranya ada dengung ya. Nah, sekarang Mbak. Ya, silakan diperkeras suaranya. Yang saya ketahui itu kan secara tipologi bid'ah itu secara klasifikasi juga itu kan ada yang idofiyah, hakikiyah. Tapi yang saya ingin tanyakan itu saya pernah dibacakan di satu tempat itu saya lupa. Itu ada bid'ah tarkiyah gitu. Iya. Nah itu jazakallah. Tolong dijelaskan tentang yang bid'ah tarkiyah itu. Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bid'ah tarkiyah nanti kita akan bahas pada pasal tersendiri. Ada namanya masalah tark. Ya, masalah meninggalkan. Ya, insyaallah antum sabar aja dulu. Ya, sambil terus mengikuti pelajaran kajian ilmu usul bidah di setiap Jumat sore ini, setiap Jumat pagi ini. Nah. Baik, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat, Ustaz. Kita angkat pertanyaan. Baik, kita angkat terlebih dahulu di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan dari mana Pak? Dari Putra di Depok nih. Silakan. Iya, langsung silakan. ke pertanyaan. Gini, kemarin saya dengerin khutbah. Itu Maulid itu emang udah benar-benar disahkan gitu. Sebagai ibadah gitu. Nah, ada itu kalau menurut saya kan tadi banyak penelpon katanya tentang maulid gini. Kalau saya mah anggap aja bodoh gitu. Iya. Langsung ke inti pertanyaannya Pak, apa yang antum tanyakan? Nah, kalau menurut saya biarpun ada yang mengadakan maulid itu, bagaimanakah sikap kita gitu? Apa kita harus cuek aja? Apa gimana gitu? Iya, baik, cukup Pak ya. Silakan Ustaz. Pertama, kewajiban setiap kita adalah menuntut ilmu dulu. Ya, kita berusaha untuk menuntut ilmu syar'i, memahami dalil-dalil segala sesuatu, sehingga ketika kita rasikh dan kuat keilmuan kita, baru kita sampaikan kepada manusia dengan hujah-hujah yang kuat dan ilmiah.
Ya, adapun kemudian ya kita tidak mampu menegakkan hujjah, kemudian kita tegakkan hujjah, kemudian orang tersebut memberikan syubhat kepada kita dan kita tidak bisa menangkisnya, maka apa yang terjadi? Ya akan masuk ke dalam hati kita ini ya pembenaran terkadang terhadap perbuatan-perbuatan seperti itu. Maka yang ana anjurkan kepada antum dan semua adalah kita menuntut ilmu dulu, ya kita pelajari ya hujah-hujahnya sehingga pada waktu itu kita di atas bayyinah, di atas keterangan, di atas hujah yang nyata. Nah. Baik. Pertanyaan dari Al-Akh Ahmad di Condet. Ustaz, apakah kalimat kullu dhalalatin finnar itu adalah termasuk ke dalam hadis atau tambahan saja? Karena saya pernah mendengar ada dosen yang menyatakan bahwa hadis itu hanya sampai kullu bid'atin dhalalah, tidak ada kullu dhalalatin finnar. Demikian. Iya, hadis itu sahih. Kullu dhalalatin finnar itu adalah sebuah tambahan yang sahih termasuk ziyadatu thiqah. Maka la syak bahwa ia adalah merupakan tambahan yang sahih sebagai nanti akan dibahas pada babnya insyaallah. Nah. Baik, untuk selanjutnya dari Abu Hani di Jatimulya. Ustaz, banyak kaum muslimin yang memahami sunnah hanya sebatas apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka tidak berdosa. Bagaimanakah Ustaz untuk meluruskan pemahaman terhadap sunnah ini? Iya, kita berusaha untuk memberikan kepada mereka pemahaman yang benar. Bahwa sunnah itu kalau dimutlakkan artinya setiap yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya adalah sunnah. Ada Al-Quran, ada sunnah. Tapi memang menurut ya definisi para fuqaha, sebagian fuqaha memberikan definisi sunnah artinya kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Walaupun definisi ini juga cacat, ya. Kenapa? Karena tidak setiap yang dilakukan dapat pahala. Bukankah orang yang mendatangi dukun tidak diterima sholatnya selama 40 malam? Iya. Dia sholat, ya. Tapi dia tidak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya definisi ini sendiri sudah cacat. Ya. Maka ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, banyak kaum muslimin terkadang merecehkan tentang masalah sunnah ini. Hanya sebatas dia kalau ditinggalkan kau enggak dapat pahala ini, enggak dapat dosa ini. Tapi anehnya kalau dalam masalah yang makruh mereka lakukan, katanya kalau dilakukan enggak dapat dosa ini. Padahal makruh itu termasuk yang dilarang dan sunnah itu termasuk yang diperintahkan. Ini pemahaman yang terbalik. Baik, untuk selanjutnya dari Pak Samin di Cikarang. Ustadz, ada seorang ustadz yang berkata bahwasannya Rasulullah hanya menyampaikan hal-hal pokok dari dinul Islam ini, sedangkan cabangnya kita yang menentukan. Bagaimana Ustadz menjelaskan hal ini? Jelas ini batil. Ya, sebab ya sebagaimana datang kepada kita telah sampai kepada kita dalil-dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Di antaranya hadis bahwa ada orang Yahudi datang kepada Salman Al-Farisi, dan satu riwayat Bazzar seorang musyrik datang kepada Salman Al-Farisi. Apa katanya? Ya Salman, ya inna sahibakum qad 'allamakum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Sesungguhnya Nabi kamu itu sudah sudah mengajarkan segala sesuatu sampai-sampai cara buang air. Kata Salman, ajal. Ya, betul. Lihat, ya, mungkin saya katakan orang yang berbicara ini tidak lebih faqih dari orang Yahudi atau orang musyrik yang ngomong ke Salman ini. Orang Yahudi atau orang musyrik ini saja berkata kepada Salman, hai Salman, Nabi kamu sudah mengajarkan segala sesuatu sampai tata cara buang air. Nah, orang ini yang menisbatkan dari kepada Islam mengatakan bahwa Rasulullah hanya mengajarkan pokok-pokoknya saja. Ajaib memang. Apakah dia tidak pernah membaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah dan kitab-kitab hadis yang sangat banyak sekali? Ya. Ya akhi. Maka dari itulah sebelum berbicara hendaklah dia mempelajari dahulu tentang masalah perkara ini. Memang ya, ada perkara-perkara yang sifatnya itu perkara-perkara agama harus difahami ya. Ada yang baku dan tak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Seperti masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah, ya usuluddin, pokok-pokok agama.
ada masalah-masalah yang itu terkadang muncul sesuai dengan kebutuhan dan yang sifatnya kontemporer. Maka ini butuh kepada ijtihadat. Dan yang hanya boleh untuk melakukannya adalah para ulama-ulama mujtahidin. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Al-Qur'an, tibyanan likulli syai'. Al-Qur'an menjelaskan segala sesuatu. Al-Quran telah menjelaskan segala sesuatu. Berarti dasar-dasarnya sudah ada dan pondasinya sudah ada. Tinggal kita mengkiaskan. Namun tata cara pengkiasan pun harus benar. Makanya yang boleh melakukan ini hanyalah para ulama mujtahidin saja. Adapun orang-orang jahil seperti dia tidak berhak untuk berfatwa, tidak pula berijtihad. Nah. Kita angkat untuk selanjutnya dari line penelpon kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Pak? Iya, dari Rafiq di Bintara. Silakan. Mau nanya Ustaz, hukumnya untuk menyicil rumah dengan kredit di bank itu bagaimana Ustaz? Karena yang saya tahu pasti ada bunganya, ada ribanya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa itu darurat, tidak apa-apa. Itu bagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah antum sebutkan sendiri bahwa itu jelas ada riba dan itu sudah cukup jawaban buat antum. Adapun kata-kata darurat, kapan kita harus memahami dulu tentang makna darurat itu apa. Darurat adalah yang apabila kita tinggalkan akan memberikan mudarat kepada salah satu dari 5 keadaan. Yaitu yang pertama, memberikan mudarat kepada agama kita, atau kepada jiwa kita, atau kepada harta kita, atau kepada keturunan kita, dan atau kepada akal kita. Bukankah antum bisa ngontrak dan itu bisa dan tidak ada mudaratnya kan? Sambil antum mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, insyaallah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang di zaman ini akhi mencari yang halal terkadang berat. Namun orang yang beriman, yang hatinya dipenuhi dengan iman dan Islam, dia akan lebih memilih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apalah susah dikit, yang penting di akhirat nanti insyaallah dapat tipe 36 gratis insyaallah. Baik, kita angkat untuk selanjutnya di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana, Pak? Dari Abu Wildan di Tangerang. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, kalau misalnya akidah atau manhajnya salah atau bid'ah, itu apakah bisa membatalkan amalnya atau sia-sia gitu pekerjaannya? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung bid'ahnya. Kalau bid'ahnya bid'ah mukaffirah yang menjadikan dia keluar murtad dari agama Islam, seperti bid'ahnya orang-orang Rafidhah Itsna Asyariyah yang mengatakan bahwa Al-Quran tidak lengkap, bahwa para sahabat kafir, itu bisa membatalkan amal-amalan mereka karena itu kufur. Tapi kalau bid'ahnya bukan mukaffirah, seperti bid'ah-bid'ah yang orang-orang yang melakukan maulid Nabi, atau bid'ah-bid'ah yang sifatnya amaliyah, itu tidak mengeluarkan berlakunya dari millatul Islam sama sekali. Mereka adalah orang-orang fasik yang harus kita berusaha untuk sadarkan mereka, kita dakwahkan mereka, dan kita berusaha untuk menyelamatkan mereka dari perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat itu. Nah, kita angkat untuk yang berikutnya dari telepon kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Dari mana Pak? Gimana kalau Ustaz, sehat? Alhamdulillah. Dari mana antum? Ini Ustaz yang mau tanyakan. Dari mana antum, Pak? Dari Iqbal di Cibinong. Silakan. Ini Ustaz tentang definisi daripada kata sunnah itu. Yang pertama, terus yang kedua, itu kedudukan sunnah di dalam ibadah dan di dalam kaitannya dengan sholat. Karena selama ini saya menyampaikan kepada keluarga sebagian, mereka berdalih kepada tentang sholat sunnah Ustaz. Saya bilang sunnah itu kan kalau dikerjakan mendapat pahala, dan bila tidak dikerjakan tidak menjadi suatu dosa atau dapat ganjaran yang dari Allah. Jadi mereka menganggap kalau kita semua sunnah atau hadis-hadis yang dikerjakan itu dalam kehidupan susah katanya. Jadi tolong berikan penjelasan supaya mereka dengar kebetulan bahwa kedudukan antara sunnah dalam kata penyampaian Rasul berdasarkan hadis dan sholat sunnah itu sendiri, perbedaannya di mana. Maka Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah secara bahasa artinya tariqah.
tata cara, jalan. Adapun sunnah secara umum, secara istilah, maknanya secara umum adalah setiap yang diajarkan Rasulullah SAW dari perkara-perkara agama ini disebut dengan sunnah Rasul. Namun, ya setelah berkembangnya ilmu-ilmu, maka setiap ilmu itu kemudian mendefinisikan ilmu sunnah sesuai dengan bidangnya sendiri-sendiri. Ya, menurut ahli hadis, ilmu hadis, sunnah artinya setiap yang diambil dari Rasulullah SAW berupa perkataan atau perbuatan atau takrir atau sifat. Ya, menurut ahli ilmu usul fikih yaitu setiap yang diperintahkan dan perintah yang tidak kuat. Adapun para fuqaha sebagian memberikan definisi bahwa sunnah itu adalah yang apabila dilakukan dapat dosa, dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Nah, ya sering kali para ulama memutlakkan kata sunnah itu adalah dengan pemahaman yang umum. Ya, ketika dikatakan kita harus berpegang kepada Alkitab dan Sunnah, artinya Sunnah di sini adalah ajaran Rasulullah SAW yang beliau ajarkan kepada umatnya. Ya, maka kalau kita katakan sholat 5 waktu termasuk Sunnah, iya, Sunnah dalam artian Sunnah secara umum. Iya. Ya, tapi kalau memang dalam ilmu fikih, ya Sunnah itu seringkali dimutlakan seperti itu. Ada sholat Sunnah, ada sholat wajib. Namun maka pada waktu itulah kita harus memahami kata-kata sunnah ini sesuai dengan redaksi kalimatnya. Nah, kadang mungkin perlu dijelaskan lagi Ustaz, seperti halnya lihiyah atau janggut Ustaz. Ada beranggapan bahwa itu adalah hanya sebatas sunnah saja Ustaz. Nah, bagaimana untuk mendudukan pemahaman seperti ini? Jelas ya, kata-kata sunnah ketika para ulama mengatakan janggut termasuk sunnah, artinya termasuk ajaran Rasulullah. Bukan berarti janggut itu artinya kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Tidak sama sekali. Karena Rasulullah SAW tegas bahwasannya janggut itu adalah perintah Allah. Dan perintah itu hukumnya pada asalnya wajib. Ya, kata Rasulullah, juzus syawarib wa'aful liha. Ya, panjangkan janggut, potong kumis dan panjangkan janggut, kata Rasul. Dan itu adalah merupakan syariat seluruh nabi dan rasul. Ya, seluruh nabi dan rasul berjanggut. Tidak ada satupun nabi dan rasul yang memotong janggutnya. Ya, makanya ketika orang Yahudi pakai janggut, orang Nasrani pakai janggut, karena ya itu adalah ajaran nabi mereka. Kemudian orang-orang Majusi, kemudian orang-orang Majusi itu mencukur janggut, maka Rasulullah sabda khaliful majus. Selisihi orang-orang Majusi. Kenapa? Karena mereka telah menyalahi syariat para nabi. Ya, kalau misalnya orang Majusi itu berjenggot lagi, ya mereka berarti sudah sesuai dengan fitrah dan sudah sesuai dengan syariat para nabi. Nah, untuk selanjutnya dari pesan singkat kembali dari Pekayon, Jakarta Selatan, Ustaz. Ada yang berpendapat bahwasannya ahli bid'ah dan ahli sunnah tidak usah berselisih kebenaran karena suatu saat nanti di akhirat kelak akan terlihat siapa yang benar dan yang salah. Mohon penjelasan. Betul sekali. Bahwasanya di akhirat dia akan diperlihatkan oleh siapa yang benar dan siapa yang salah. Akan tetapi ikhwatul Islam membantah bid'ah, membadah kesesatan itu ajaran yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala membantah kesesatan dan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Dalam Al-Qur'an banyak sekali bantahan-bantahan terhadap orang musyrikin dan yang lainnya. Rasulullah SAW pun membantah pemikiran-pemikiran atau penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian para sahabat. Para sahabat demikian membantah para sahabat lainnya atau pemahaman yang tidak benar. Ya, ketika ada seseorang berkata kepada Ibnu Abbas, sesungguhnya Naufa al-Bakkali itu mengklaim bahwa Musa yang bertemu dengan Khidir itu bukan Musa Banu Israel. Apa jawab Ibnu Abbas? Kadzaba aduwullah. Ya, dusta musuh Allah itu. Kemudian beliau pun membawakan dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Musa yang bertemu dengan Khidir itu Nabi Musa-nya Banu Israel. Para sahabat, para tabi'in demikian pula. Ya, mereka membantah perkataan-perkataan yang sesat. Ketika munculnya Bishr al-Marisi ad-Dal yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, para ulama bangkit untuk membantah mereka dalam kitab-kitab mereka. Ya, ketika muncul pemahaman Jahmiyah, Jahm bin Safwan yang mengatakan bahwa Allah tidak punya sifat, tidak punya nama, ya bangkit para ulama membantah perkataan-perkataan dia yang jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya,
Dan ini adalah ijma' mereka para ulama dari zaman ke zaman. Bagaimana kita akan diamkan ya segala macam bid'ah dengan klaim nanti juga akan ketahuan mana yang hak dan mana yang batil. Kalau memang jelas itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, kalau itu jelas ya bertentangan dengan apa ya dalil-dalil syariat dan tidak ada asal-asalnya dari syariat, maka ya kita wajib untuk mengingkarinya. Kita wajib untuk mengingkarinya. Ya, adapun kemudian klaim dia kita tidak usah saling mengingkari dalam masalah ini, ya subhanallah. Akhi, janganlah mengingkari kesesatan yang dilakukan oleh seseorang itu dianggap itu memecah belah. Ini adalah pemahaman yang salah. Mengingkari kesesatan itu dalam rangka meluruskan tawasau bil haq. Ya, kita ini saling memberikan wasiat kepada kebenaran. Kenapa sampai terjadi perpecahan? Karena yang dinasehatinya tidak mau terima dan mengikuti hawa nafsunya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ya, ketika dia dinasihati, diberikan ya dalil-dalil yang kuat dan jelas, apa yang terjadi dia tidak mau terima, dia tetap ngeyel dengan hawa nafsu dan pendapatnya. Akibatnya apa yang terjadi? Ya, terjadi perselisihan. Ya. Siapa yang salah? Yang salah adalah yang tidak mau dinasihati. Kalau memang itu jelas-jelas itu sebuah kebatilan, ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Kalau dikatakan sudahlah kita tidak usah saling mengingkari, ya sebab umat Islam nanti akan berpecah belah. Maka Al-Imam Syatibi menjawab dalam kitab beliau Al-Muwafaqat. Apa kata beliau? Perselisihan yang terjadi akibat kita membantah kesesatan lebih ringan mudaratnya dibandingkan dengan tersebarnya bid'ah dan kesesatan itu sendiri. Ya, kalau kita diam berarti akan merajalela bid'ah dan kesesatan. Tapi kalau kita bantah memang akan terjadi apa? Ya, sikap balasan dari mereka yang membantah juga, dan akan terjadi sedikit pergesekan dan perselisihan. Namun ingat, ya perselisihan kata Imam Syatibi yang terjadi akibat membantah kesesatan itu lebih ringan mudaratnya dibandingkan dengan tersebarnya bid'ah dan kesesatan itu sendiri. Nah. Satu pertanyaan kembali di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Dari mana Pak? Dari Jakarta, masih di jalan. Silakan. Mau nanya, Ustaz, saya sering mendengar di radio Jakarta bahwa puasa Nabi Daud lebih utama dan lebih baik dibanding puasa sunnah yang lainnya. Apakah benar ada dalilnya yang jelas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah pernah ditanya tentang puasa yang paling afdal. Maka Rasulullah menyatakan bahwa puasa yang paling afdal adalah puasa Daud. Ya. Ini menunjukkan bahwa sebaik-baiknya puasa yang paling afdal dibandingkan dengan puasa-puasa yang lainnya adalah puasa Daud. Saya kira pendapat itu ya tidak jauh dari kebenaran, insyaallah. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.